back to Coffeeball. Di episode gue kali ini gue bakal mereview semua pembelian internasional di musim 2019-2020 mencakup bursa transfer musim panas 2019 dan juga bursa transfer musim dingin 2020. Kita langsung ke pemain pertama yang dibeli internasional di musim 2019-2020 ada dari sektor back, yaitu Diego Godin. Diego Godin ini didapatkan Inter Milan secara gratis dari Atletico Madrid karena dia tidak perpanjang kontraknya dia Atletico Madrid tidak. Jadi diperpanjang oleh Godin karena ya mungkin Godin ingin mencari suatu petualangan baru, akhirnya dipindah ke Italia. Kita tidak tahu sebagus apa Godin di Liga Spanyol, kita tahu sebagus apa dia pada saat mengawal ini pertahanan Atletico Madrid. Sangat luar biasa sekali, ditambah lagi dengan duet dia di belakang dia ada Oblak, jadi sangat kuat sekali pertahanan dari Atletico Madrid. Dan kita berharap atau fans Inter pasti berharap berharap si Godin ini bisa menambah kuatnya benteng lini pertahanan internasional yang sebelumnya sudah ada De Vrij dan Skriniar yang sudah sangat kuat. Karena Antonio Conte punya formasi 3 back, ya pastikan dia butuh satu back lagi yang kuat. Diego Godin datangkan De Vrij, Skriniar aja duetnya bagus banget, apalagi trio dengan Diego Godin yang kita tahu sebagus apa di La Liga. Pas datang dari Atletico Madrid, Godin dia observasi sangat tinggi sekali oleh fans internasional, tapi ya sayangnya kita semua tahu bahwa Godin tidak sebagus itu di Inter Milan. Ya mungkin gue bisa menyadarinya atau bisa kita bisa menyadarinya mengapa kok Godin jadi sebagus itu di internasional, kenapa dia permainan melempem ya sebagus, atau mungkinkah La Liga itu lebih kualitas lebih rendah daripada Liga Italia. Sebenarnya tidak juga, karena Godin ini baik itu di timnas maupun di Atletico Madrid maupun sebelumnya di Villarreal itu lebih bermain di 2 center back atau bermain di posisi 4 back. Tapi pada saat dia pindah ke Inter Milan kan dia itu harus bisa bermain di 3 back. Itu punya rasa yang berbeda jika lu setiap hari bermain atau setiap musim lu bermain dengan 2 back terus lu harus pindah ke 3 back, itu punya rasa yang berbeda. Bahkan Milan Skriniar pun awal-awalnya tidak bisa mengadaptasi dengan 3 back itu kan. Sempat awal-awal tuh Skriniar ingin dicopot dari starting 11-nya internasional, tapi ya makin sini ya tetap aja kan adaptasi. Dan juga kan Milan Skriniar masih pemain muda gitu loh. Pemain muda itu lebih gampang untuk beradaptasi dengan posisi baru. Sedangkan Diego Godin ini sudah berpengalaman, sudah tua, dan ya susah juga untuk diatur juga gitu. Meskipun gue nggak tahu siapa yang Diego Godin ini memang bebal atau tidak mau beradaptasi dengan posisi baru, apa memang ya dia sudah berusaha tapi tidak bisa, gue nggak tahu. Tapi ya kita bisa menyadarinya mengapa Godin tidak bisa sebagus itu di internasional, karena memang ya dia harus bermain di posisi 3 back. Rasanya memang sangat berbeda gitu. Kalau misalkan lu posisi 2 back, misalkan kita ketinggalan atau Godin ketinggalan nih, masih ada yang backup itu dari back kiri atau back kanan. Tapi kalau misalkan ini 3 back dan misalkan itu sudah 1 lawan 1 atau 2 lawan 1, Godin kelewat ya udah gitu. Ya istilahnya seperti itu gitu, karena center back dari posisi 3 back ini, apalagi Godin bermain di back yang sebelah ke sayap ya, karena kan De Vrij di tengah, Skriniar di kiri, jadi Godin di back sebelah kanan. Jadi dia harus mengcover Candreva yang ada di sisi kanan gitu. Misalnya Candreva kelewat, ya kita tahu speednya Godin tidak sekencang itu. Jadi misalkan ada Gervinho melewati Candreva, ya Godin harus bisa duel lari dengan Gervinho, dan kita tahu Gervinho sekencang apa. Jadi memang susah gitu loh kalau misalkan lo biasanya bermain di posisi 2 back dan bermain di posisi 3 back. Ya untuk ratingnya, atau sebelum ke rating, apakah Godin lebih layak dijual atau tidak? Ya kalau misalkan ada yang menawarnya di atas 10 juta, lebih baik dijual aja, karena ya Godin ini memang sudah tua dan ya permainannya juga sudah mulai menurun. Lebih baik lu cari back baru, ataupun kalau usah cari back baru, lu mengoptimalkan potensial yang ada dari Bastoni yang diincar oleh beberapa klub top Eropa seperti Barcelona dan Manchester City kan mengincar banget Bastoni. Ya lebih baik lu pertahankan dan jual Godin untuk ya masa depan Inter pun dan juga masa depan Italia. Untuk rating Godin 4 dari 10. Kita langsung ke pemain kedua yang dibeli Inter di musim 2019-2020 ada dari sektor back sayap Ashley. Ini gue ngacak aja lah, seinget-inget gue aja. Ashley adalah opsi B dari Leandro Spinazzola. Spinazzola ini sebenarnya atau
Asli ini sebenarnya bukan pemain utama yang ingin dibeli oleh Inter Milan, tapi Leandro Spinazzola. Tapi karena pertukaran Spinazzola dengan Politano ini gagal, ya kita ya Asli mulai yang dibeli. Kita tahu bahwa Asli yang ini seburuk apa di MU pada era Solskjaer. Sebenarnya di era Mourinho bagus-bagusnya, tapi di era Solskjaer dia jelek karena ya mungkin dia lebih ke di posisi digantikan ke right back, sebelumnya dia disisihkan di left back. Gua waktu itu pada saat Asli yang resmi ke Inter Milan, gue berpikir bahwa ini Asli yang bakal jadi kayak Smalling 2.0, bukan karena memang MU yang jelek, karena memang pada saat Asli yang pindah ke Inter Milan pasti kan posisinya berubah lagi, yang tadinya jadi fullback menjadi wingback. Dan di saat itu gue pikir wah ini mah posisinya Asli yang banget, dan memang benar Asli yang sangat luar biasa pada saat dia bermain di wingback gitu loh. Debutnya saja sudah membuat assist untuk Lautaro Martinez. Dia bisa membuat crossing yang tepat untuk seorang yang pendek seperti Lautaro Martinez, itu kan sungguh-sungguh luar biasa sekali. Jadi ya emang Asli yang ini kalau misalkan dibandingkan dengan Leandro Spinazzola sih sebenarnya emang bagusan Asli yang untuk menjadikan wingback. Tapi ya memang kelemahannya umurnya sudah tua aja. Tapi Asli yang ini kan kontraknya tinggal cuma 6 bulan ya. 6 bulan plus opsi perpanjangan setahun, ya lebih baik diperpanjang aja. Selama ya di perputarannya masih bagus, diperpanjang aja, karena ya balik lagi selama masih bagus, masih berguna untuk tim, lebih baik diperpanjang aja. Untuk rating dari Asli yang sendiri gua kasih ya 6 dari 10 lah. Langsung ke pemain ketiga dari Inter Milan di musim 2019-2020 ada dari sektor gelandang, yaitu Sensi. Seperti Sensi ini awal-awalnya lebih condong ke AC Milan, tapi ya tidak tahu mengapa tiba-tiba dia pindah ke Inter Milan. Ya, mungkin karena Sensi ini lebih menarik atau lebih tertarik melihat proyek Inter Milan daripada proyek AC Milan. Proyek Inter Milan bersama pelatih baru Antonio Conte. Dan ya kita tahu sebagus apa Stefano Sensi sebelum dia cedera dan sebelum Eriksen datang. Wah, Stefano Sensi itu seperti Andres Iniesta-nya pada saat di FC Barcelona waktu itu. Sungguh luar biasa sekali. Dribblingnya itu yang gue suka dari dia. Kan pemainnya kecil gitu loh, pemain yang tidak terlalu tinggi, pendek, juga badannya kecil. Jadi dribblingnya tuh enak banget dari dia. Dan ya ini salah satu pemain yang sangat-sangat luar biasa dari Inter Milan, yang menurut gue dia adalah salah satu gelandang terbaik dari selain dari Brozovic. Nicola Barella masih bagus, Stefano Sensi itu menurut gue. Tapi sayangnya setelah dia cedera setahu gue sebulan, pada saat itu ya punya cedera sebulan, terus ditangkanlah Christian Eriksen yang semakin membuat si Stefano Sensi ini kayak dia sembuh, terus dia dibandingkan beberapa starting 11 tuh kayak memaksakan diri untuk menunjukkan pada Antonio Conte gue lebih bagus dari Eriksen, yang sebenarnya keputusan itu salah. Karena apa? Karena ya kita lihat Sensi kayak seakan-akan memaksakan kualitasnya, seperti itulah istilahnya. Ya dia seakan-akan memaksa bahwa gue harus bermain bagus, harus dribbling, harus kucek-kucek supaya ya memukau Antonio Conte. Tapi ya sebenarnya itu salah. Ya lebih baik lu bermain biasa-biasa aja, santai. Atau juga kalau misalkan lu bermain bagus juga, si Eriksen juga bakal tetap jadi starting 11, karena Eriksen ini salah satu namanya project besarnya Inter Milan bersama Antonio Conte juga kan. Jadi kalau misalkan Stefano Sensi bermain bagus juga, tetap aja starting 11-nya, salah satu starting 11 pasti ada Christian Eriksen. Jadi ya sebenarnya Sensi ini sebenarnya ya gue sangat-sangat kagum dengan permainan dia. Dan ada rumor bahwa Stefano Sensi ini diincar oleh Barcelona. Stefano Sensi aja belum bisa dipermanenkan oleh Inter gitu, karena atau belum bisa dijadikan pemain resmi Inter karena yang belum dipermanenkan gitu. Dan kalau misalkan untuk dipermanenkan atau tidak, ya lebih baik dipermanenkan. Tapi ya dalam arti kalau Stefano Sensinya ini sudah mulai kelihatan progresnya bahwa dia ingin kembali ke performa sebelumnya gitu. Kalau misalkan performa sebelumnya dia belum bisa balik ke performa sebelumnya, lebih baik dijual, karena harga opsi buy-nya setahu gue cukup mahal, 20 juta. Jadi kalau misalkan dia sudah mulai kelihatan nih performanya sudah mulai kembali, dia misalkan Serie A kan katanya pengen balik lagi itu di 4 Mei katanya kan. Kalau misalkan kelihatan nih Sensi ingin kelihatan kayak sudah mulai kelihatan performanya bakal balik, lebih baik dipermanenkan, karena memang Stefano Sensi ini salah satu gelandang yang tidak kebanyakan gelandang Italia miliki.
kan kebanyakan gelandang Italia itu kayak box to box, tapi Spano Sensi ini lebih kayak lebih kayak gelandang Spanyol lah. Untuk kreatif Spano Sensi ya 6 dari 10. Kita langsung main keempat yang dibeli Inter Milan di musim 2019-2020 ada dari gelandang juga Nicolo Barella. Nicolo Barella ini salah satu posisi atau pasangannya Spano Sensi, dan dia ini berbeda jauh dengan permainannya Spano Sensi. Seperti yang tadi gue bilang, kebanyakan pemain gelandang Itali ke box to box, dan dia ini Barella ialah gelandang box to box. Dia ini menurut gue mirip dengan Marco Verratti, cuman dia ini kayak apa ya menurut gue berbeda aja dari Nicolo Barella dan Marco Verratti, tapi intinya sih tetap aja sama, gelandang box to box Itali, kecil, pendek, mirip dengan Marco Verratti. Dan dia Barella ini salah satu gelandang terbaik juga dari Inter, dan dia adalah salah satu proyek besar Inter juga, karena dia tuh harganya menurut gue setahu gue cukup mahal. Dia juga kan di opsi pembelian juga kan, dia tidak benar-benar permanen harus dibeli segitu, karena dia ada peminjaman plus opsi pembelian. Setahu gue opsi pembeliannya 35 juta euro, dan kalau misalkan dipermanenkan atau tidak ya lebih baik dipermanenkan. Karena kalau misalkan Stefano Sensi ini kan performanya atau permainan itu sama dengan Christian Eriksen, sama-sama ya playmaker, sama-sama gelandang tipe playmaker. Tapi kalau misalkan Nicolo Barella ini berbeda dengan Christian Eriksen. Jadi misalkan Christian Eriksen bermain sebagus apapun, ya pasti Nicolo Barella-nya bakal jadi starting eleven, karena memang tipe permainannya beda. Box to box dengan playmaker tuh harus ada dalam satu formasi sebuah tim besar. Jadi misalkan si Eriksen ini sedang mengatur, misalkan Eriksen yang kerebut, Nicolo Barella siap untuk menghadang siapapun yang merebut bola dari Christian Eriksen. Istilahnya seperti itu perumpamannya. Jadi ya lebih baik dipermanenkan saja, karena ya memang Nicolo Barella pun makin sini memang kelihatan performanya bagus, bukan seperti Sensi yang makin sini kok kelihatan menurun gitu. Untuk rating dari Nicolo Barella ya 7 dari 10. Kita langsung ke pemain keempat yang dibeli Inter Milan di musim 2019-2020, ada dari satu klub gelandang lagi, yaitu Christian Eriksen. Christian Eriksen sempat membuat seluruh fans sepak bola membludak karena ya Inter Milan hanya membayar 20 juta untuk mendapatkan Christian Eriksen, yang menurut gua sebenarnya ini adalah harganya masih kemahalan. Kenapa? Karena kan kontrak Eriksen itu tinggal 6 bulan. Sebenarnya Inter bisa aja menawar itu 5 juta atau 10 juta di akhir bursa transfer bulan Januari. Sebenarnya bisa aja seperti itu, karena kan ya Tottenham pasti butuh duit lah untuk membeli Christian Eriksen. Juga Christian Eriksen dibeli Inter Milan bukan di akhir-akhir banget. Gue sempat berpikir bahwa ya lebih baik Inter Milan berbeli di tanggal 31 Januari, terus dia bilang bahwa ini Tottenham, gue bayar 5 juta, kalau lo nggak mau ya udah. Tapi ya kalau misalnya nggak jadi juga ya sakit juga gitu kan. Tapi ya intinya sekarang Christian Eriksen sudah datang ke Inter Milan dan menjadi salah satu proyek besar Inter Milan bersama Antonio Conte. Dan Eriksen datang ke Inter Milan harus bisa beradaptasi dengan posisi baru, harus bisa beradaptasi dengan permainan Italia, dan juga harus bisa beradaptasi dengan formasi baru juga. Posisi barunya kan dia harus bisa bermain di central midfielder yang berbeda jauh dengan attacking midfielder. Attacking midfielder itu hanya mengatur penyerangan, tapi kalau misalkan central midfielder ini lo harus bantu defense kalau misalkan tim lu sedang diserang. Jadi ya Christian Eriksen harus maju mundur, dan itu sangat melelahkan. Jadi memang sudah sulit sekali gitu loh, harus beradaptasi dengan iklim, beradaptasi dengan cuaca, makanan baru, tapi lu juga harus beradaptasi dengan permainan baru juga atau posisi baru juga. Jadi sangat susah untuk Christian Eriksen beradaptasi ya cepat, jangan 6 bulan. Kita tunggu bagaimana performanya di musim depan. Tapi gue punya satu solusi supaya Christian Eriksen ini secepatnya bisa beradaptasi di Inter Milan, ialah dengan cara formasinya Antonio Conte dirubah. Formasi Antonio Conte kan sebelumnya 3-5-2. Kita rubah, atau seharusnya menurut gue harusnya dirubah jadi 3-4-1-2 supaya bisa Christian Eriksen ini benar-benar cepat beradaptasi dan potensialnya atau potensialnya semakin kelihatan gitu daripada dia harus bisa beradaptasi dengan posisi barunya yang sebenarnya bukan potensial dirinya. 3-4-1-2 berarti kan Christian Eriksen ini jadi ada di posisi aslinya, itu attacking midfield, dan dia hanya fokus terhadap Lukaku dan Lautaro Martinez, tidak harus fokus ke lini belakang, karena di belakang sudah ada yang menjaga, baik itu mungkin Barella Sensi atau Barella Brozovic. Jadi lebih baik seperti itu. Tapi
Emang sih gue pernah ngeliat atau sempat ngeliat Eriksen pernah di ditaruh di posisi seperti itu, dan Antonio Conte pernah mencoba formasi itu. Tapi kan ini kan namanya, dan permainan Eriksen juga tidak bagus-bagus banget. Tapi kan Eriksen juga baru tampil atau baru muncul beberapa hari gitu, jadi wajar itu kan Eriksen pada saat itu performanya masih jelek. Jadi kalau misalkan terus kan dipermanenkan posisi itu, pasti gue yakin Eriksen bakal bagus banget, karena salah satu Eriksen ini ialah menurut gue salah satu pemain terbaik di dunia saat ini menurut gue. Ya dia itu berbeda dengan Kevin De Bruyne ataupun dengan playmaker lainnya. Dia itu mirip seperti Bruno Fernandes lah, lebih ke santai-santai aja, lebih ke PC bermain, bukan kayak De Bruyne kan kayak crossing ngompas itu lebih ke PC-nya gitu. PC melihat kelihatannya tuh luar biasa sebagai playmaker gitu. Jadi ya kita tunggu bagaimana musim depan, apakah memang Conte ingin menaruh dia di posisi aslinya atau Conte menyuruh Eriksen untuk beradaptasi dengan posisi baru. Untuk rating Eriksen ya baru beberapa bulan nih bisa memberikan rating juga, jadi ya menurutku 5 dari 10 lah, masih standar. Kita langsung ke pemain kelima berarti ya dipilih Inter di musim 2019-2020. Ada di sektor sayap kanan yaitu Valentino Lazaro dibeli dari Hertha Berlin saat 25 juta euro, dan banyak orang yang mengira bahwa ini adalah salah satu transfer yang kalau misalkan kemahalan sih tidak juga, karena performa Valentino Lazaro di Hertha Berlin sebenarnya tidak bisa dibilang buruk, tidak bisa dibilang bagus, tapi agak di atas standar, karena menurut gue lumayan bagus. Gue sempat melihat beberapa performanya, beberapa pertandingan Hertha Berlin. Lazaro adalah salah satu pemain yang cukup memukau dari Hertha Berlin, dan ya gue cukup expect Lazaro ini bakal bagus di Inter Milan. Karena apa? Karena posisi wingback itu adalah salah satu makanannya Lazaro, karena dia kan di Austria, negaranya itu kan dimainkan di right mid, yang padahal posisi aslinya aja right back jadikan right mid. Berarti kan pada saat dia bermain di Inter Milan harusnya bagus gitu, karena ya dia sudah sempat beberapa kali di timnas Austria disempat memainkan di right wing back. Ya dia itu punya satu keahlian, itu speednya bagus, juga skillful, tapi saya entah mengapa kok di Inter Milan tidak bisa keluar seperti itu. Ya entah mengapa sempat itu pernah Inter Milan pernah menang 4-0 atau 4-1 lawan Sassuolo, seingat gue 4-1 atau 4-0, gue agak lupa juga. Tapi pas Lazaro masuk, yang tadinya menang 4-0 atau 4-1 menjadi 4-3, yang sempat membuat para fans Persib itu kayak deg-degan juga, dan akhirnya setelah selesai match ya lega juga. Tapi tetap aja Lazaro ini dibeli. Nah akhirnya Lazaro beberapa setelah pertandingan lawan Sassuolo itu sempat dimainkan juga, tetap tidak ada perkembangan. Akhirnya dia dipinjamkan ke Newcastle plus opsi pembelian. Di Newcastle pun sebenarnya tidak ada perkembangan juga. Gua tahu apakah dipermainkan atau tidak, tapi ya apakah harus dipermainkan atau misalkan Lazaro ini dikembalikan ke Inter, apakah harus dipertahankan atau dijual aja? Ya gue lihat sih memang dia ini salah satunya attitude tidak bagus, juga performanya tidak terlalu bagus juga, jadi lebih baik dijual aja. Untuk rating Lazaro ya menurut gue 3 dari 10. Kita langsung ke pemain ke-6 yang di musim 2019-2020 yaitu Victor Moses ini salah satu pemain terbaik juga pada saat Antonio Conte melatih Chelsea. Di situ menurut gue ialah versi Moses terbaik sepanjang karirnya, karena kan ya sebelumnya Moses itu karirnya lutang-lantung, dipinjamkan kemana terus balik ke Chelsea, biar si main cadangan dipinjamin lagi gitu lah. Akhirnya Antonio Conte datang, Moses jadi luar biasa banget, menjadi starting eleven Chelsea. Setelah Moses atau Conte keluar dari Chelsea, si Mosesnya di karirnya lutang-lantung lagi, pinjemin atau dijual ke Fenerbahce, terus juga di Fenerbahce tidak terlalu bagus-bagus banget. Akhirnya Conte pada saat itu mungkin butuh right back atau right wing back baru, akhirnya dia memilih anak asuh kesayangannya dulu di Chelsea, itu Victor Moses. Dan ya gue harap Victor Moses bisa sebagus itu di Chelsea atau sebagus itu di Inter seperti layaknya dia di Chelsea dulu. Tapi sayangnya kok tidak bisa, entah mengapa. Apakah memang ada yang salah dengan atau ada yang berbeda dengan skema Inter Conte dengan skema Chelsea Conte, gue tidak tahu. Tapi memang secara formasi sih memang ada yang beda, karena di Chelsea 3-3-4-3, tapi kalau di Inter 3-5-2. Memang
ya berbeda aja, karena kan ketika Moses lari per depan tidak ada pemain lagi, hanya ada pemain dua di tengah yaitu striker. Kalau misalkan 3-4-3 Moses maju ke depan masih ada pemain di depannya, itu misal right wing back to Willian ataupun Pedro di sana. Ini memang agak berbeda aja, tapi ya entah mengapa kok Moses ini tidak sebagus itu di Inter Milan. Gue nggak tahu apakah dia memang ada, apakah dia pembelian dengan opsi pembelian, apakah dia peminjaman dengan opsi pembelian atau memang dia permanen pembelian, itu gue tidak tahu, gue juga lupa. Jadi kalau misalkan dia peminjaman dengan opsi pembelian, ya nggak usah dipermainkan saja, lebih baik lu cari lagi right wing baru yang masih ada di luar sana, yang masih banyak banget di luar sana. Karena Moses pun umurnya sudah tua juga, dan juga ya udah nggak usah dipermainkan aja, karena performanya juga sudah tidak sebagus itu semenjak dia pindah dari Chelsea. Untuk rating dari Victor Moses 5 dari 10. Kita langsung ke pemain terakhir yang dibeli Inter Milan di musim 2019-20, yaitu Romelu Lukaku, yang menjadi salah satu proyek besar Antonio Conte bersama Inter. Sangat dramatikal sekali kepindahan Lukaku dari MU ke Inter, karena sempat MU atau Lukaku tidak latihan, terus dia tidak latihan bersama MU beberapa minggu, terus akhirnya dia latihan tapi tidak latihan ke MU, latihan di klub namanya Anderlecht nggak tahu. Akhirnya semakin menguatkan rumor bahwa Lukaku tidak betah di MU. Akhirnya dia selama Lukaku dilatih di MU itu kan Inter negosiasi harga, terus akhirnya end up di 65 juta euro atau 70 juta euro, harganya sekitar segitu. Ya, ketika Romelu Lukaku pindah ke Inter, diduetkan dengan Lautaro Martinez, itu salah satu duet yang terbaik dulu di Serie A, karena Lukaku dan Lautaro Martinez ini permainannya berbeda. Lukaku bisa dijadikan tembok, pemain tinggi, target man, sedangkan Lautaro Martinez lebih ke ya mobile aja pergerakannya gitu. Jadi salah satu alasan yang bagus ketika Lukaku dipilih oleh Antonio Conte, karena memang kedua permainan ini, atau mungkin Conte sudah melihat bahwa Lautaro Martinez dan Lukaku bakal jadi duet yang bagus, dan yang memang benar Lukaku Lautaro Martinez bagus di Serie A, di Liga Champions pun juga bagus, tapi ya sayangnya kebagusan dia di Liga Champions tidak bisa membawa Inter Milan lolos ke 16 besar Liga Champions untuk pertama kalinya semenjak dia treble winner. Untuk kualitas gol tidak usah ditanyakan lagi, Lukaku menjadi berubah semenjak dipindah ke Inter Milan, ya mungkin karena ya gue nggak tahu sih ngapa sih, tapi ya emang Lukaku itu memang sebenarnya striker bagus, entah mengapa di MU tidak bisa, pelatih MU tidak bisa memanfaatkan itu, karena memang Lukaku ini ya pokoknya striker yang keren aja menurut gue, dan cocok banget untuk jadikan proyek besarnya Inter Milan. Untuk ratingnya Romelu Lukaku ya 7 dari 10. Jadi bagaimana guys, kalian para fans Inter Milan, apakah kalian suka dengan pemberian rating gue di gue, apakah kalian tidak setuju dengan pemberian rating dari gue? Jika kalian setuju tinggal di like, jika kalian tidak setuju tinggal dislike. So what's up guys, and always love you.